bakat audiovisual ini justru dilatih untuk bisa memahami konsep-konsep jurnalisme televisi. Dan metode yang diterapkan di sini menurut saya luar biasa karena mereka lebih banyak dikenalkan dengan kenyataan-kenyataan dan situasi di lapangan. Praktek mereka lebih banyak karena bagi saya yang terpenting bagi seorang praktisi bahwa dia tidak boleh hanya jago pada sisi praktisnya saja, tetapi harus paham konsep dan teorinya. Guys, berjumpa kembali dengan Moti di program Bincang Mo TV, dan Bincang Mo TV kali ini sangat spesial. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar kabar duka Pak Errol Jonathan, salah seorang tokoh di dunia komunikasi, di dunia radio terutama, meninggal dunia karena sakit yang dideritanya. Maka acara kali ini khusus untuk tribute untuk Pak Errol Jonathan dengan seluruh karyanya di dunia radio ini. Dan kali ini juga ada seorang teman yang kami undang, dan teman ini pernah mengalami training workshop bersama Pak Errol, dan beliau adalah juga tokoh di dunia radio, radio komunitas di Balai Budaya Minomartani, di sebuah desa kecil di Minomartani. Maka bersama saya Mas Sri Kuncoro. Walah. Alam Romo. Mas Kun. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah, puji syukur paringnya sehat ini. Wah, sip ya. Romo juga. Ya, Mas Kun, kita ngobrol-ngobrol tentang Pak Errol dan tentang radio, dan kita berduka karena beberapa waktu yang lalu kita mendengar kabar Pak Errol yang kita cintai ini, dan dia tokoh radio di Indonesia ini meninggal dunia. Maka acara kita tentang Pak Errol dan tentang radio. Baik, pertanyaan pertama, ya Pak Errol pernah workshop di BBM ya, di tempat kita, dan Mas Kun pernah ikut juga, dan juga Mas Kun pernah berkunjung ke radio Suara Surabaya, di mana Pak Errol ini menjadi CEO-nya ya, jadi dia yang ikut mendirikan radio yang sangat terkenal ini di Surabaya. Nah, apa kesan Mas Kun tentang Pak Errol ini? Ya, makasih Romo. Yang jelas saya waktu itu sempat waktu di BBM ada program pelatihan fasilitasi siaran musik etnik, etnik dengan Pak Errol Jonathan, didampingi dua orang etnomusikolog, Pak Aton Rustandi dan Pak Asep Nata, yang mendampingi kami radio komunitas BBM untuk bagaimana bersiaran dengan baik, juga bagaimana yang saya sangat salut itu bagaimana juga menghargai karya-karya musik etnik dari wilayah lain. Yang jelas yang saya tangkap dari beliau, terutama karena ada perbedaan jarak usia, beliau 60 tahun di 27 April lalu hingga kapundhut di Renggoh Damai di 25 Mei yang lalu. Sangat kebapakan, terutama kepada kami. Dan kayaknya penuh kasih sayang pada kami yang muda itu loh. Karena ketika di BBM mengajarkan banyak hal, mulai dari bagaimana bersuara yang baik, hingga teknik, hingga yang terutama penghormatan atas bentuk karya-karya orang lain, bagaimana berhadapan dengan masyarakat. Saat itu difasilitasi musik etnik, dan kemudian sangat beruntung hingga sudah sekian tahun kemudian saya berkesempatan untuk berkunjung ke radio Suara Surabaya dalam acara radio pewartaan saat itu. Nah itu yang terasa, dan beliau tidak membedakan, Romo. Betul. Ketika kami yang media kecil ini kemudian bersama-sama dengan
media-media yang sudah cukup besar, sudah berpengalaman, kami merasa kami ini setara. Yang tadinya minder berhadapan, beliau setiap ada pelatihan tuh mendatangi kami satu-satu, dan kami mewakili media kecil merasa, kami tidak dibedakan, direngkuh dengan sama kasih sayangnya. Gitu. Jadi menarik sekali, memang Pak Errol ini man for others gitu ya. Jadi orang yang sangat mudah sekali menolong dan bisa dekat dengan banyak orang secara cepat gitu ya. Dan saya suka karena dalam perjumpaan dia selalu menunjukkan profesionalisme ya. Kalau sudah kerja itu kayaknya serius banget dan komitmen pada pekerjaan, dunia kerja, saya kira menarik sekali. Dan ini Pak Errol ini juga sering ke tempat kami di Puskat ini di SAV membuat pelatihan gitu ya, dan selama beberapa hari tinggal di sini. Dan kita dengarkan dulu kesan-kesan teman-teman SAV. Ini ada Romo Isworo dan Bu Elis berikut ini. Bapak Errol memang sering datang ke studio audiovisual Puskat, khususnya saat ada training atau pelatihan media komunikasi baik radio maupun televisi. Namun saya justru bisa berkomunikasi secara intensif dengan Bapak Errol itu ketika atau sejak saya menjadi Ketua Siknis Indonesia tahun 2004. Kami juga sering mengadakan pelatihan-pelatihan dan mengundang Bapak Errol sebagai narasumber. Dan saya mendapatkan kesan bahwa Bapak Errol itu orangnya sangat murah hati. Di tengah segala kesibukannya, beliau selalu meluangkan waktu untuk memberi pertolongan kepada kami orang-orang media, khususnya bagaimana bila kami menghadapi masalah-masalah teknis maupun juga masalah-masalah yang esensial dalam bidang jurnalistik peradioan maupun juga pertelevisian. Dan pada awal bulan Mei yang lalu, saya juga berkontak secara langsung dengan Bapak Errol dan minta pertolongan bagaimana tanggapan beliau atas rencana kami dari Sanata Dharma untuk mendirikan prodi teknologi rekayasa multimedia, dan beliau dengan murah hati memberikan presentasinya yang sangat rapih dan lengkap. Saya mengenal Pak Errol tahun 1998 dalam sebuah kerjasama beberapa lembaga, para etnomusikolog dan radio-radio di Indonesia untuk sebuah program seni tradisi di media penyiaran. Pak Errol itu seorang yang sangat profesional dalam bidang radio, lalu kegiatan yang dilaksanakan adalah pelatihan dan fasilitasi. Dalam setiap pelatihan, Pak Errol sangat murah hati dalam membagi ilmunya, lalu juga menyampaikannya dengan sangat mengena, sehingga para peserta antusias dan sangat aktif dalam mengikuti pelatihan, dan tentu saja sesudahnya mempraktekkan apa yang didapat dalam pelatihan di radio-radio mereka. Itu kesan saya tentang Pak Errol. Yang saya pelajari dari Bapak Errol adalah cara kerjanya yang serius, profesional, segala sesuatunya dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, sistematis, dan training-trainingnya, materi training itu disampaikan dengan jelas dan penuh kesabaran. Kalau secara pribadi, saya mengenal Pak Errol sebagai seorang yang sangat ramah kepada siapapun yang beliau temui, mudah sekali menjadi akrab karena senang mendengarkan, juga senang berbagi cerita. Jadi sebetulnya Pak Errol itu kan seorang direktur ya. Kalau kadang-kadang kita melihat seorang direktur yang berjarak dengan orang-orang yang mungkin tidak selevel dengan jabatannya, tetapi Pak Errol berbeda. Jadi siapapun bisa menjadi temannya karena Pak Errol memang sabar, kemudian juga rendah hati. Selain itu, segi lain yang saya lihat, Pak Errol sangat rajin beribadah. Sebagai seorang Katolik, mungkin kalau mengutip ungkapan dari Romo Monsinyur Sugio Pranoto, Pak Errol itu 100% radio, 100% Katolik begitu kalau menurut saya. Kemudian kalau dari segi karyanya, Pak Errol itu lengkap, artinya seorang penyiar, seorang wartawan,
pengajar yang baik juga penulis yang baik. Jadi lengkap kalau menurut saya Pak Errol itu. Saya berharap teladan Pak Errol bisa menjadi tidak hanya kenang-kenangan, tetapi juga menjadi sesuatu yang bisa kita tiru, sehingga kita juga mendapatkan atau mengembangkan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Errol semasa hidupnya. Oke, itu tadi kesan-kesan dari teman-teman SAV tentang Pak Errol dan apa yang mereka pelajari dari Pak Errol. Nah, Mas Kun, ini juga pernah ke Radio Surabaya ya. Sebetulnya betul. Ini radio yang unik ya, tapi sebetulnya yang unik di mana nih kalau sejauh mengalami sampai datang ke Radio Suara Surabaya. Nggih, Rama. Dan saya merasakan berbeda dengan radio swasta yang lain ya. Ketika datang ke kantor beliau sebagai CEO ya di Radio Surabaya, Radio Suara Surabaya, yang kemudian ketika masuk ke studionya ini tidak sekedar sebuah radio, tapi portal media besar dengan berbagai macam hal di dalamnya. Yang saya lihat berbeda itu ada, kalau tidak salah, mengutamakan ada input dari pendengar. Bahkan sebelum nyampe ke stasiunnya, itu kan kami naik mobil itu, drivernya pun meskipun orang lain, dia mendengarkannya Suara Surabaya. Karena ada laporan trafik kalau nggak salah. Nah itu selalu mendengarkan, sehingga menjelang sebelum sampai ke studionya pun sudah ada perasaan ada interaksi dengan pendengar. Begitu sampai di studio, saya melihat di tengah ruang siar pun di depan itu kaca besar dengan tidak cuma satu gatekeeper, banyak yang mengutamakan input dari pendengar sehingga diterima penyiar, dan dari sana ternyata juga yang diutamakan oleh Suara Surabaya adalah mau mendengarkan dari pendengar juga. Bahkan saya sempat sedikit Pak Errol yang bilang bahwasanya bedanya dengan yang lain, Radio Surabaya tidak membuat klub eksklusif pendengar itu. Karena justru karena pendengar pasif, kata beliau, justru lebih banyak. Itu bukan cuma yang masuk aja, tapi juga melayani mereka yang pasif juga. Nah itu yang saya lihat, jadi kekuatannya di interaksi dengan warga. Dan ini yang lalu akhirnya menjadi pelopor jurnalisme warga. Betul. Jadi warga sendiri yang menjadi saksi mata dan dia berkisah melalui radio ini, dan juga banyak hal dilaporkan melalui radio ini. Ini saya kira menjadi kekasan Radio Suara Surabaya dan konsep Pak Errol masuk di sini ya. Nah sekarang Mas Kun sendiri kan bergerak di radio komunitas dan radio komunitas yang Mas Kun kelola ini di Balai Budaya Minomartani di desa yang kecil. Nah mungkin dijelaskan dulu konsep radio komunitas itu apa sih sebetulnya? Rama. Kalau di Undang-Undang Indonesia terutama Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 itu, lembaga penyiaran itu kan ada lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran berlangganan, dan yang keempatnya ada lembaga penyiaran komunitas. Dan ini uniknya sebetulnya ini yang paling kecil, kelas D, karena dibatasi outputnya memang secara power, tapi justru yang paling dekat dengan rakyat, dengan warga, karena dia tidak terpengaruh, justru tidak boleh komersil, tidak boleh terkooptasi oleh industri maupun pemerintah juga. Nah, radio komunitas kami melayani, kalau secara radius memang cuma 2,5, tapi itu full melayani pendengarnya murni. Walaupun kalau zaman sekarang juga diupayakan untuk streaming sehingga menjangkau lebih luas, tapi materi yang utama adalah konten lokal istilahnya. Yang ada di masyarakat itu sendiri ya, dengan istilahnya lingkup yang kecil, lalu mengolah semua yang ada di situ lokal. Meskipun dipersembahkan ke layanan luas, tapi materinya adalah lingkup kecil di situ yang diambil sebagai pokok materi siarannya. Sehingga kalau kami kan fokus di budaya kebetulan, karena Balai Budaya kecil dan utama pokok di situ. Sekaligus format kami adalah radio budaya. Radio budaya jadi menjadi kekuatan dari radio komunitas Balai Budaya Minomartani. Baik, nah sekarang pertanyaannya, ini Radio Suara Surabaya ini tergolong radio swasta ya? Swasta, besar bahkan. Besar ya. Termasuk, dan saya pikir nomor 1 ya di Indonesia. Dan komersial juga ya? Komersial. Lalu Mas Kun ini di wilayah radio komunitas yang kecil,
dan pelayanan ya, tidak murni, tidak komersial bahkan komersial, ya. Betul. Nah, apakah ilmu keradioannya sama itu antara yang swasta dan ini? Ya. Ya, kalau yang saya tangkap terutama dari Pak Errol ya. Justru dari bagaimana artikulasi, bagaimana, karena inti pokoknya adalah penyampaian pesan. Penyampaian pesan, oke. Okay. Nah, itu saya pikir tidak ada perbedaan. Okay. Cuma audiennya yang beda, dan juga pokok pesannya, tapi cara pengungkapan penyampaian pesannya sama justru. Bahkan ditekankan oleh Pak Errol, ini benar dikatakan Romo Murti bahwa secara profesional beliau ini meskipun Anda komunitas tetap harus berlatih secara profesional. Karena berkarya, membuat materi secara profesional juga gitu. Jadi sama. Jadi sebetulnya sama ya. Nah, lalu apa yang Mas Kun pelajari ketika berkunjung ke Radio Suara Surabaya ini? Ya, Mas Kun dengan background radio komunitas, datang ke radio swasta yang besar, itu apa yang dipelajari di sana? Ya, bagaimana sebetulnya memang begitu datang udah terasa begitu gede, begitu besar, semuanya tertata dengan rapi sekali karena Pak Errol juga orangnya bersih dan rapi ya, terasa kelihatan di dari tampilannya ya. Di lingkungannya kelihatan banget, jadi kami terasa ikut, mau nggak mau ikut kan, ketika paling tidak ketika bersama. Nah, di sana yang saya lihat bahwa ternyata meskipun beliau di sebuah media yang zaman sekarang mungkin ada yang bertanya ini media radio juga, tapi beliau juga membuat radio itu salah satunya ini kan beliau bilang talk radio yang bermaju juga ke visual radio gitu, ada kamera-kamera di ruang siaran juga, dan mau berkembang mengikuti zaman juga. Dan di sana semua orang itu bekerja sama dengan sangat baik saya pikir, karena ada berbagai divisi. Kalau di komunitas kan semua orang harus jadi satu ya, sekaligus operator, all round gitu ya. Kalau radio swasta yang lain kadang tiap divisi itu rigid Romo. Jadi ini bagianku, ini bagianmu. Jadi ada sekat-sekat, tapi nah ini agak beda ya radio Surabaya. Antar divisi pun bisa saling saling bekerja sama. Tidak terlalu kaku juga ternyata. Mungkin hampir agak terasa nyaman karena agak terasa komunitas juga. Mungkin yang dibentuk lingkungannya di lingkungan kerja. Walaupun mungkin secara profesional kerjanya tetap secara profesional, tapi bagaimana bersinggungan satu sama lain ternyata dibuat begitu cair juga, fleksibel, luas gitu. Spiritnya radio komunitas itu dengan radionya Pak Errol ini apakah sama nih? Jadi ini kan Pak Errolnya yang khas ini Radio Suara Surabaya ini kan jurnalisme warga, dan itu kan mirip-mirip dengan radio komunitas kan? Itu apakah juga dirasakan di radio komunitas? Iya, terutama itu tadi karena Radio Suara Surabaya kan walaupun yang dilayani kalangan menengah ke menengah atas karena tapi kan ada respon pendengar, ada interaksi yang justru itu di radio komunitas jadi pokok kegiatan kami, bagaimana menampung suara-suara dari sekitar, suara orang yang bisa menyampaikan pendapat ekspresinya ke radio. Ya saya pikir sama, kami merasa juga ikut bangga, dan juga ini jadi pemicu pemantik kami untuk kami pun harusnya bisa. Kalau skala besar seperti Radio Surabaya, Radio Suara Surabaya bisa melakukannya dengan apik, bahkan berbeda dengan radio swasta lain ketika Radio Surabaya mau melakukan bahkan kemudian selain trafik tadi yang jadi pokok hingga bekerja sama dengan semua pihak kayaknya. Nggak salah ingat dengan Pemkot juga, karena dapat feed belasan CCTV yang kemudian jadi input untuk pendengar juga nanti selain langsung gitu. Juga kemudian akhirnya musik juga membuat beberapa festival kaitannya jazz traffic kalau nggak salah. Itu yang ini bisa juga kami melakukan walaupun skalanya kecil mungkin. Jadi semua warga itu adalah para penyiar sebetulnya. Jadi semua warga itu adalah sumber berita juga. Itu yang saya kira menjadi kesadaran baru di era ini juga, dan Pak Errol mengajarkan pada kita tentang jurnalisme warga. Jadi radio komunitas ini sangat spiritnya hampir sama dengan spirit Pak Errol yang dulu diajarkan juga saya kira ya. Baik, kalau kembali ke radio Mas, tentang radio itu sendiri sebetulnya apa sih peran radio di masyarakat menurut Mas Kun itu ya? Mungkin bisa cerita ya zaman dulu kalau kalau waktu pernah jalan-jalan
di Paris itu ya, itu di atas Menara Eiffel itu kan dulu radio untuk perang gitu ya. Jadi satu jalur saja, jadi semua rakyat hanya mendengarkan tentang berita-berita tentang perang dan kabar-kabar waktu itu. Tapi sekarang ini eranya adalah era semua warga bisa jadi penyiar gitu ya. Jadi, dan sekarang pun berkembang dengan radio-radio yang visual juga. Nah, kalau ngomong tentang radio pada awalnya sebetulnya apa peran radio di masyarakat? Ya, kalau dari dulu ya betul tadi seperti dicontohkan, karena memang sebetulnya keunikan sekaligus sedikit kelebihan radio kan bisa menjangkau saat itu dalam satu tempat saat itu juga tanpa ada halangan maupun distorsi dari visual karena bisa langsung, bahkan kalau radio kan kita kantong kita ini sehingga meskipun pakai aktivitas tetap informasi tetap bisa masuk meskipun nggak detail ya, tapi tetap masuknya itu. Dan kalau menurut saya radio yang salah satu media yang tidak terlalu terkontaminasi oleh beberapa misalnya hoax misalnya, karena di radio lebih pokok justru itu lebih bersih. Lebih bersih ya. Informasi terutama tadi, walaupun sekarang salah satunya semua orang bisa menyampaikan hal dan lebih bisa dilakukan dimanapun tanpa terikat waktu tempat terutama. Dan saya pikir meskipun media berubah, audio saya pikir tetap radio terutamanya atau dan nanti bentuknya lah yang disebutkan ada visualnya juga tambahan, tapi kan pokok ini masih penting ini masih jadi kekuatan. Bahkan belakangan saya dengar ada aplikasi yang juga pokok di audio, jadi juga punya peran penting di situ. Saya pikir ke depan masih bisa, karena ini banyak hal yang membutuhkan penguatan lewat audio meskipun itu visual. Baik, ini terkait dengan pertanyaan selanjutnya. Jadi pertanyaannya, apakah di era digital ini radio itu masih diminati dan perubahan-perubahan apa yang harus dilakukan oleh radio untuk menyiasati perubahan zaman ini? Nggih, Romo, karena mau nggak mau saya juga termasuk dari harus banyak belajar ini. Banyak belajar banyak hal ketika salah satunya ilmu yang saya dapatkan dari training-training yang ada di Puskat juga, salah satunya ketemu Pak Erol juga, bahwa ternyata harus membuka diri untuk melihat perkembangan zaman. Dan lihat di Surabaya contohnya ada satu divisi namanya New Media, dan di situ ada disebutnya orang-orang teknik di sana yang selalu berinovasi bagaimana mengikuti perkembangan teknologi maupun ini. Ketika audionya masih pokok, orang-orang lama di penyiaran masih, tapi ada berkolaborasi. Sekarang kan era kolaborasi. Betul. Dengan itu bagaimana ini bisa tetap masuk dimanapun gitu. Sehingga kalau zaman sekarang istilahnya suara bisa langsung lewat ngomong dengan Siri, dengan Cortana, itu podcast Assistant. Juga yang paling keren podcast. Tapi itu kan audio ini, podcast betul. Podcast itu sebenarnya kan radio juga. Nah, saya pikir masih bisa tetap justru bisa jadi kekuatan kalau kita tinggal bagaimana kita menyikapinya itu. Ini bisa jadi power juga. Kalau kita kayaknya mungkin bisa fokus sekaligus mengambil teknologi baru yang di sekitarnya yang kemudian maju itu. Jadi zaman dulu itu teknologi radar gitu ya, ditangkap dari satu tempat ke tempat yang lain dengan radar. Sekarang ini basicnya adalah internet. Jadi radio tetap ada, tetapi bentuknya yang berubah dengan kemajuan teknologi komunikasi lewat internet ini. Nah, itu yang menarik saya kira. Dan sekarang ini dulu itu radio itu hanya informasi, jadi orang mendengarkan, jadi tidak ada interaksi. Lalu berkembang menjadi entertain, saya membayangkan sekarang masih itu terjadi. Jadi radio menyiarkan musik-musik dan lain-lain itu. Dan sekarang ini kalau misalnya di daerah yang macet seperti Jakarta itu, radio menjadi penting sekali karena orang mendengarkan berita maupun entertainment itu ada di mobil, dan itu menjadi penting. Nah, sekarang ini ketika pandemi ini orang tidak bisa kemana-mana, radio pun tetap eksis dengan tadi yang disebut Mas Gun tadi, dengan podcast dan podcast pun sekarang visual. Jadi sebetulnya kita nonton di media sosial itu ini apa bedanya talk show radio. TV dengan radio, karena sama ada visualnya sekarang ya. Dan
itu yang menjadikan ada perubahan-perubahan yang harus terjadi di era yang semakin canggih ini ya. Nah, tentang radio komunitas sendiri, itu visi dan misinya kan sosial ya. Iya, betul. Apakah juga masih diminati sih oleh orang-orang sekitar gitu ya? Apakah mereka masih memutar radio semacam ini nih? Oh ya, lalu radio lama ini ya. Radio lama. Iya, iya. Ya, lalu suaranya bisa terdengar lewat radio semacam ini, atau sekarang juga kan kebanyakan anak muda sekarang ya nonton di YouTube gitu. Betul. Jadi nonton radio aja suara yang ada gambarnya di YouTube. Apakah masih diminati yang radio komunitas? Ya Romo, jujur terutama kalau mendengar muda ya, mereka akan lebih banyak mendengarkan plus tadi itu plus internetnya. Walaupun tua masih banyak yang mendengarkan langsung lewat frekuensi tapi memang ada pergeseran jalan rayanya. Tapi kan kontennya tetap itu. Jalan rayanya itu tetap masih lewat internet, tapi materinya tetap. Memang kalau disebutkan anak muda sekarang, kalau ditanya, karena anggapan mereka pasti terutama Indonesia ya, orang mungkin pendapat pribadi saya, opini saya, kalau orang-orang ini kan lebih mudah gampang demennya itu kalau orang Indonesia. Kalau ini teknologi, padahal saya dengar termasuk cerita dari Romo beberapa itu, termasuk Errol bilang di luar negeri pun masih itu masih podcast salah satunya masih masih menjadi orang mencari pengetahuan dengan mendengarkan podcast. Tambahnya di kita kan begitu beralih visual, semua beralih ke visual. Betul. Tapi itu kan masih ada elemen audio di sana. Dan saya pikir masih tetap bisa ini, walaupun mungkin untuk kita perlu edukasi juga, tidak sekedar edukasi buat diri kita, tapi juga kayaknya edukasi buat teman-teman muda kita. Bahwa ini bisa loh dimanfaatkan. Bahwa saya masih yakin, salah satunya dulu kalau Pak Errol bilang bahwa selera itu juga bisa dibentuk, asal kita mungkin para content writer kita semua yang berada di media ini, hal-hal yang baik, yang bijak, yang bersih itu bisa tetap terus kita sampaikan. Jangan putus asa, jangan berhenti intinya itu. Terus nanti pasti akan hal yang baik pasti akan berlanjut terus menerus, semesta akan mendukung gitu istilahnya. Saya kira Pak Errol dengan Radio Suara Surabaya ini sudah berhasil switch gitu ya. Dengan smooth ya. Ya, dengan smooth dan sangat baik gitu. Dan dulu radio konvensional kita dengar melalui radar, tapi sekarang ini justru kekuatan internet yang dipakai. Dan tadi Mas Kun bilang itu dari radio konvensional menuju portal. Betul. Portal ini sudah menjadi kekuatan sumber informasi melalui basic internet ya, lalu dengan segala macam jaringan dan segala macam itu yang lalu menjadikan radio itu menemukan bentuk baru. Nah, radio komunitas ini sekarang yang dikelola Mas Kun ini di Balai Budaya, apakah juga punya cara-cara menyiasati zaman yang berubah? Ya, kami kadang terbantu juga oleh banyak pelatihan juga, kemudian bergaul dengan teman-teman muda juga. Ada istilahnya tambahan semangat, spirit baru. Misalnya ada teman-teman muda dari sini juga, dari yang ini bisa dibikin gini. Kami juga ternyata harus mendengar itu teknologi baru. Kemudian Radio BPM Berupaya juga sekarang ikut membuat podcast misalnya. Streaming juga. Saya bahkan belajar agak lama untuk streaming lewat ini bagaimana berjaringan networking itu gimana. Harus sinau juga mau nggak mau. Apalagi kan kalau komunitas nggak bisa menyewa profesional ataupun bertanya ke yang lebih, harus berupaya untuk menggali sendiri. Salah satunya bertemu dengan teman-teman muda juga, bertemu dengan banyak orang tentunya. Soalnya itu akhirnya BPM berupaya juga. Sekarang sudah streaming, radio streamingnya juga, sekaligus ada channel di YouTube dan yang lain. Dan itu salah satunya tidak bisa berjalan tanpa persinggungan dengan media baru dan juga teman-teman muda yang lain. Saya pikir itu. Baik. Ini kita masih dalam rangka tribute to Errol Jonathan, dan kita berterima kasih karena seluruh karya dia itu bisa kita nikmati sampai saat ini, dengan terutama di dunia perradioan. Dan kita boleh bersyukur karena pernah berjumpa dengan beliau dan mendapatkan banyak pelajaran dari Pak Errol. Maka Pak Errol tidak hanya seorang sahabat, tapi juga dia adalah guru kita semua. Nah, ini teman-teman kami dari SAV Puskat akan mengucapkan terima kasih pada Pak Errol, dan semoga Pak Errol damai di surga dan tetap berkarya di surga sana.
Secara pribadi maupun juga mewakili studio audiovisual, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Errol Jonathans yang telah dengan kemurahan hatinya menjadi teman seperjalanan kami semua dalam bidang karya media komunikasi. Dan kami berdoa semoga Bapak Errol mengalami kebahagiaan abadi di surga. Terima kasih. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih karena bisa mengenal Pak Errol dan juga akhirnya bisa mengenal keluarga beliau. Terima kasih Bu Nunung, Matthew, dan Damiang. Ada kenangan dari mereka juga untuk saya. Selamat jalan Pak Errol, sampai berjumpa lagi suatu saat. Damai di rumah Bapak. Terima kasih banyak boleh berkenalan dengan Pak Errol. Oke, itu tadi ucapan terima kasih dari teman-teman SAV Puskat. Saya juga mengucapkan terima kasih tentu saja pada Pak Errol atas seluruh perjalanan kita bersama, pelajaran tapi juga teladan yang Pak Errol berikan pada kita semua. Nah, mungkin Mas Kun sebagai closing statement mau mengucapkan terima kasih juga, silahkan mau ngomong di kamera itu silahkan. Terima kasih untuk semua, sekaligus juga untuk teman-teman SAV juga yang membuat saya bisa bertemu dengan Pak Errol Jonathans. Saya banyak bersyukur, banyak belajar dan ikut mendoakan segala yang baik, dan saya menjadi saksi hidup bahwa beliau orang yang baik dan membawa kebaikan pada kita semua. Amin, terima kasih dan doa kami untuk Pak Errol. Terima kasih Mas Kun atas waktunya. Guys, itu tadi obrolan kami dengan Mas Kuncoro. Dan ini tribute untuk Pak Errol. Sekali lagi terima kasih Pak Errol sudah hadir di antara kami, di antara kita. Dan terima kasih sudah menjadi sahabat tapi juga guru. Dan semoga Pak Errol bahagia di surga dan maju terus dunia perradioan di Indonesia ini.